Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa li walidayna wa li masayyidina wali ustadina wali musrifina wali sa'iril muslimina fid dharain amin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Jabar Rahmah yang semoga senantiasa dalam rahmat, karunia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah berkaitan dengan putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antara putri sulung sebelum Sayyidah Fatimah, yaitu Ummu Kulsum. Ini alhamdulillah ya, bahwa ibu sekalian yang semoga dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hikmah-hikmah, kebaikan demi kebaikan itu memang tidak langsung tiba-tiba. Terkadang Allah uji dulu dengan kesulitan demi kesulitan. Dan ini juga yang dihadapi oleh putri Nabi, ya, Ummu Kulsum, di mana beliau akan menapaki kehidupan yang tidak mudah di awal kehidupannya. Bahkan dalam perjalanannya pun sangat sedikit ketenangan dan ketentraman di dalam menjalani kehidupan ia di masa belia. Karena Ummu Kulsum ini adalah seorang anak, ya, seorang putri yang nanti dinikahkan oleh salah satu dari anak orang yang paling memusuhi Islam. Dan itu semua menjadikan ada hikmah yang luar biasa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Sayyidah Ummu Kulsum ini adik dari Sayyidah Ruqayyah. Ini para ulama memang tidak sepakat, tetapi ini adalah pendapat terkuat. Di antara buktinya apa? Yang pertama, Sayyidah Ruqayyah itu punya suami dari anak Abu Lahab, siapa? Utbah bin Abi Lahab. Sedangkan Ummu Kulsum itu nanti menikah dengan adiknya Utbah, yaitu Utaibah. Utbah dan Utaibah, ya. Utbah kakak, Utaibah adik. Ini seperti kalau Hasan itu kakak, Husain itu adik. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan namanya bentuk takbir wa tasghir, ya. Bentuk yang lebih besarnya dan yang kecilnya, ya. Itu yang pertama. Jadi kakak dinikahkan dengan kakak, adik dinikahkan dengan adik. Yang kedua juga, argumentasi yang kedua, kenapa kemudian Sayyidah Ruqayyah lebih adalah kakak dari Sayyidah Ummu Kulsum, dikarenakan yang dinikahkan lebih dulu adalah Sayyidah Ruqayyah sebelum dinikahkan sebelum Rasulullah menikahkan Sayyidah Ummu Kulsum. Itu diantaranya, sehingga Ummu Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah ini kakak adik, di mana Sayyidah Ruqayyah kakak dan Ummu Kulsum adik. Secara perawakan, Sayyidah Ummu Kulsum ini mirip dengan kakaknya Ruqayyah, mirip, yang kemudian dikatakan memiliki wajah yang cantik, ya, dan memiliki pipi yang lesu. Sehingga kenapa dinamakan Ummu Kulsum, ya karena memang pemilik pipi yang lesu. Jadi memang namanya Ummu Kulsum, tidak disebut ini bukan nama kunyah, bukan, tapi memang nama yang diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Begitu, ya. Jadi menunjukkan memang secara fisik memang Sayyidah Ummu Kulsum ini memiliki
bisa dikatakan bunganya Mekah lah begitu ya. Bunganya Mekah selain kakaknya yaitu Sayyidah Ruqayyah begitu. Jadi memiliki kecantikan. Dan hidupnya selama bersama Rasulullah SAW senantiasa dididik oleh ibundanya juga, yaitu Sayyidah Khadijah, dengan didikan yang luar biasa. Ya, akan tetapi dalam persoalan ini kehidupannya kemudian berubah drastis semenjak Rasulullah SAW menerima pinangannya Abu Lahab, yang dimana di masa itu Rasulullah SAW itu belum diangkat menjadi nabi. Ya. Nah, ketika sudah melaksanakan akad nikah ya di zaman jahiliyah, sebelum kemudian, jadi kalau zaman dulu akad nikah itu tidak langsung berkonsekuensi pasangan suami istri itu langsung hidup bersama. Jadi ada satu tenggang waktu. Jadi masa yang tenggang waktu itu ternyata Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Dan diangkatnya Nabi Muhammad SAW ini menjadikan Abu Lahab sangat marah. Kenapa? Karena kalau disebutkan dalam beberapa kitab sirah, ya, disebutkan dalam beberapa kitab sirah seperti Tarikh At-Tabari, kemudian juga sarah dari Sirah Ibnu Hisham yaitu oleh Imam As-Suhaili, itu menyebutkan bagaimana Abu Lahab ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW itu pernah mendatangi sebuah pasar. Mendatangi sebuah pasar. Bahkan ini disebutkan dalam Musnad Ahmad. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW itu mendakwahkan agamanya langsung di pasar, di tempat banyak orang berkumpul, untuk menyatakan, wahai manusia, katakanlah bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ternyata di belakangnya itu bahasanya kayak dikuntit lah gitu ya, diikuti terus sama siapa? Abu Lahab. Jadi ketika Rasulullah sudah mengatakan itu, Abu Lahab mengatakan, wahai manusia, tidak usah dengarkan dia. Gitu. Jadi Rasul kemanapun ingin mendakwahkan Islam itu diikuti oleh Abu Lahab. Nggak usah dengarkan dia, karena dia itu seorang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Pokoknya dia ingin bahkan mengatakan dalillah, berdustalah, segala macamnya. Ini oleh Abu Lahab. Padahal Rasulullah dikenal sebagai al-amin, yang jujur. Tetapi sama Abu Lahab itu dinisbatkan, ini berdusta, nggak usah didengar omongannya. Ke pasar kemana? Sampai satu ketika Rasulullah SAW pernah naik kepada sebuah bukit di daerah Mekah. Yang ini tercantum dalam Sahih Bukhari. Warawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Raqah fas'al al-jabal fanada ya sobahah. Jadi Rasulullah SAW ini mendatangi sebuah gunung kecil lah begitu yang ada di Mekah, kemudian naik di atasnya. Jadi terlihat oleh kebanyakan orang dengan ungkapan ya sobahah. Sobahah itu ada musibah di pagi hari, ya sobahah. Sehingga orang-orang Mekah itu kumpul. Ada apa kok? Muhammad tiba-tiba menyerukan bakal ada musibah di pagi hari. Kumpullah orang-orang Quraisy itu. Kemudian Rasulullah SAW setelah kumpul orang-orang Quraisy itu mengatakan, kalau aku mengatakan di belakang bukit ini bakal ada musuh yang menyerang, kalian percaya enggak? Maka orang-orang Quraisy takut mengatakan, nah kami percaya. Kenapa? Karena engkau al-amin, yang dipercaya nggak mungkin kau dusta. Nah, ketika sudah mendapatkan pengakuan kepercayaan dari orang-orang Quraisy atas pernyataan itu, kemudian Rasulullah SAW menyerukan untuk, ingatlah, fa inni nadhir lakum, sesungguhnya aku telah diutus menjadi pembawa peringatan untuk kalian. Yada adzab syadid, sebelum datang azab yang keras kepada kalian. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW jadi adzab syadid ya, sebelum datangnya azab yang keras. Nah, ketika disampaikan itu bahwa aku adalah pembawa berita, pembawa peringatan sebelum datangnya azab yang keras,
Maka Abu Lahab mengatakan, Al-hada jama'tu, apakah alasan ini yang membuat engkau mengumpulkan kami? Jadi nggak terima Abu Lahab ketika dikumpulkan orang-orang Quraisy hanya untuk menyebutkan bahwa Rasulullah menjadi seorang nabi. Abu Lahab nggak terima, kemudian tabbat laka. Ya, jadi Abu Lahab melaknat dulu Rasulullah SAW. Nah, karena laknatannya Abu Lahab inilah turunlah surah Al-Lahab ayat 6. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu sebenarnya bisa dikatakan senjata makan tuan. Abu Lahab melaknat dulu Rasulullah SAW dengan celakalah ya engkau, maka dibalikkan oleh Allah, yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka engkau wahai Abu Lahab. Ya. Maka dalam hal ini ya, celaan Abu Lahab bisa dikatakan sebagai celaan pertama sejak fajar Islam itu muncul di tengah-tengah orang Mekah. Makanya kenapa kemudian langsung seruannya mengerikan kan gitu, tabbat yada Abi Lahab. Karena memang beliau orang pertama. Yang jadi persoalan adalah beliau pamannya pamannya sendiri, masih bagian darah daging, tapi dia rela mengobarkan api permusuhan kepada Rasulullah SAW. Makanya semenjak itulah Abu Lahab, karena ada turunnya tabbat yada Abi Lahab ini, Abu Lahab kemudian marah sehingga apa? Meminta anak-anaknya yang menikah dengan putrinya Rasulullah SAW untuk diceraikan semua. Begitu kan? Ya, Utbah nanti menceraikan Ruqayyah, ya, sedangkan Utaibah nanti menceraikan Ummu Kulsum. Dan para ulama mengatakan di antara anak-anaknya Abu Lahab itu punya 3 anak, Mu'tab, Utbah, dan Utaibah. Mu'tab, Utbah, dan Utaibah. Mu'tab dan Utbah keduanya nanti masuk Islam. Ya, Mu'tab dan Utbah keduanya nanti masuk Islam. Sedangkan Utaibah itu didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Utaibah ini yang mantan menantunya ini itu sering kalau menemui Rasulullah itu menghina Nabi langsung, dicaci maki Nabi. Dan ketika dicaci maki Nabi itu, Nabi nanti berdoakan keburukan kepada Utaibah, dan hingga akhirnya nanti Utaibah itu mati diterkam macan. Ya, dikoyak oleh macan Utaibah itu matinya. Ya. Di ketika melakukan perjalanan untuk berdagang di Syam, itu diterkam oleh macan dan mati dalam kondisi terkoyak-koyak itu. Itu Utaibah. Dan kalau kita lihat ibu sekalian, hampir keluarga Abu Lahab itu matinya mengenaskan kecuali yang masuk Islam. Baik itu Utaibah, Abu Lahab sendiri, bahkan ibunya Utaibah, yaitu Ummu Jamil itu meninggalnya tragis. Abu Lahab meninggalnya kena penyakit apa? Kalau sebagian ulama menyebutnya seperti bisul, gitu. Tapi menular. Yang mana sampai Abu Lahab itu meninggal dan membusuk di rumahnya itu anak-anaknya nggak mengurus. Itu Abu Lahab. Akhir-akhirnya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu kena penyakit. Tas kena penyakit itu orang-orang Arab udah paham. Oh, penyakit ini penyakit menular yang ganas. Jadi nggak ada satupun yang berani mendekat sampai matinya Abu Lahab. Itu nggak berani ada yang mendekat. Sampai anak-anaknya Abu Lahab ini itu dicerca oleh orang-orang Mekah. Gimana itu ayahmu? Udah membusuk beberapa hari atau tidak mengurusinya? Kata anak-anaknya gimana? Ya kami takut. Khawatir kalau ngurusin, ya menggotong ayahnya segala macamnya itu nanti kena penyakit, ketularan penyakitnya. Akhirnya nggak ada yang berani itu. Sampai akhirnya beberapa hari sudah membusuk ayahnya, baru nanti anak-anaknya ini baru berani mendekat. Itu pun ketika mau dibersihkan dengan air itu mereka nggak berani dari jarak dekat, dari jarak jauh kayak
kayak mandiin motor ya. Biur gitu dari jauh. Dan setelah kemudian jenazahnya setelah dimandikan itu, mereka pun megangnya hati-hati sekali, nggak berani megang langsung dan nggak dikubur di bawah tanah. Jadi langsung ditaruh di pinggir bukit begitu, langsung ditimpakan batu. Jadi kayak langsung ditumpuk batu aja gitu. Jadi mereka sampai karena nggak geli mereka untuk harus naruh dulu ke liang lahat enggak. Jadi ditanam ditaruh di pinggir bukit begitu terus langsung ditumpuk-tumpuk batu. Saking mereka nggak beraninya mengurus jenazahnya Abu Lahab. Itu Abu Lahab. Ya, Utaibah itu juga begitu sama. Ya, karena memang semenjak masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab, posisi Islam ini kan menjadi posisi yang tidak lagi sederhana. Ya, posisinya menjadi posisi yang bisa dikatakan mulai bisa face to face lah dengan orang-orang Quraisy. Ya, kalau sebelumnya kan Rasulullah SAW sendiri, gitu. Ataupun yang masuk Islam selainnya adalah orang-orang yang dianggap tidak punya kekuatan. Dan sedangkan masuknya Hamzah sebagai pimpinan Bani Hashim dan Umar pimpinan Bani Adi, ini kan menjadi nilai tawar yang tidak lagi sederhana ya untuk menekan kaum muslimin di Mekah pada waktu itu. Sehingga tekanannya akhirnya pendekatannya berbeda. Ketika masuk Islamnya dua sahabat ini, orang-orang Quraisy itu ketika mempersekusi Rasulullah SAW dan para sahabat itu mulai dengan pendekatan yang berbeda. Ini nggak bisa kalau dikerasi. Kalau dikerasi nanti yang maju adalah Hamzah dan Umar, gitu kan. Sehingga mereka harus berpikir-pikir juga gitu. Ini nilai tawarnya kira-kira bagus enggak kalau dengan model yang lama. Akhirnya mereka berubah torikoh orang-orang Quraisy. Sehingga di saat itulah kemudian Rasulullah mulai ditawarin untuk ya Muhammad boleh gak kita kompromi aja lah katanya gitu. Ketika masuk Islamnya dua sahabat ini, orang-orang Arab itu kemudian melakukan kompromi. Mau nggak sehari kita ikut agamamu, sehari nanti kamu ikut agama nenek moyangmu lagi. Ya, dari situlah kemudian terkenal ya di dalam Sirah Ibnu Hisham itu ya ungkapan yang sering dikutip seandainya ya matahari ada di tanganku dan rembulan ada di tangan kiriku, niscaya aku akan tetap berpegang teguh kepada Islam. Ya. Jadi ibaratnya kan sama mereka kan gitu kan. Kau butuh apa? Kau pengen apa? Harta, kita siapkan harta. Seluruh harta orang-orang Mekah akan kami serahkan kepada engkau. Apa? Wanita cantik kita akan berikan wanita yang paling cantik untukmu. Agar kemudian mau kompromi. Ya. Makanya inilah yang membedakan gimana kemudian Rasulullah SAW mendakwakan Islam bukan memang karena kepentingan dunia, tapi karena kepentingan akhirat. Ya. Maka dalam persoalan ini Rasulullah SAW tetap teguh dengan keyakinannya, meskipun sudah coba dihadang dengan cara apapun, termasuk tadi kompromi berkaitan dengan kekuasaan. Dan tidak bertahan sampai situ, sampai akhirnya nanti mulailah muncul pemboikotan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya diboikot di sebuah lembah di kota Mekah. Dan dalam proses pemboikotan ini Abu Lahab itu masih nggak habis-habisnya untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa salah satu taktik yang dimunculkan Abu Lahab? Itu adalah bagaimana Abu Lahab itu melakukan intervensi harga. Setiap ada pedagang-pedagang dari luar Mekah datang ke kota Mekah, pasti langsung ditemui oleh Abu Lahab terus diminta apa? Wahai para pedagang, engkau kalau nanti menemukan pengikut-pengikutnya Muhammad, berikanlah harga yang tinggi. Harga yang tinggi. Kalau khawatir nggak kejual, tenang, nanti yang dorong saya. Belum. Jadi Abu Lahab itu sampai rela mengeluarkan dana lebih hanya untuk biar kaum muslimin di Mekah itu tidak bisa mendapatkan barang-barang untuk kebutuhan sehari. Bahkan untuk makan saja sampai
kesulitan. Kenapa? Karena harga yang kemudian dijual oleh para pedagang itu dinaikkan sampai 10 kali lipat. Jadi akhirnya yang awalnya punya simpenan itu akhirnya lama-lama habis untuk bertahan hidup itu. Karena ulahnya siapa? Abu Lahab, manuvernya Abu Lahab. Dimana Abu Lahab kemudian tadi membuat para sahabat itu kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai ada kisah saat bin Abi Waqqas itu menceritakan ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy, saking laparnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu menemukan satu ketika menginjak sesuatu yang lembek dan nggak tahu apa itu, langsung karena saking laparnya diambil yang lembek dan makan. Ini nggak tahu sampai kemudian saat Abi Waqqas sampai hingga hari ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku nggak tahu apa yang aku telan itu. Ya sampai detik ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menyampaikan kepada seorang tabi, sampai detik ini aku pun nggak tahu apa yang itu aku makan itu. Lembek-lembek apa itu? Saking lapar. Lembek-lembek apa itu pokoknya dimakan bisa nutup perut ya udah gitu dimakan. Ini kan luar biasa para sahabat di masa-masa kesulitan untuk tadi di masa boikot itu, ya di masa boikot. Jadi kondisi yang luar biasa. Dan dalam kondisi yang semacam ini, Sayyidah Ummu Kulsum itu mengikuti Rasulullah SAW dalam masa pemboikotan. Karena kita tahu Sayyidah Zainab, ya Zainab binti Muhammad itu kan bersama suaminya, tidak ikut diboikot karena suaminya nggak mau menceraikan Sayyidah Zainab. Sedangkan Sayyidah Ruqayyah itu ikut oleh Utsman ke mana? Ke Habasyah. Jadi akhirnya ikut dalam pemboikotan itu cuma tinggal dua putrinya Nabi, yaitu Sayyidah Ummu Kulsum dan Sayyidah Fatimah. Yang mana mereka ini kemudian saling bergantian melayani, ya, berkhidmat kepada ayah dan ibu. Ketika Rasulullah SAW pulang, ya, setelah dilempari batu oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang yang kemudian dimintai pertolongan oleh Rasulullah SAW, itu kemudian yang membersihkan pakaiannya, membersihkan lukanya Rasul itu adalah Sayyidah Ummu Kulsum. Ya, karena yang dianggap cukup umur gitu, untuk membantu ayahnya untuk membersihkan baju dan luka-luka yang dihadap. Setiap pulang mereka berusaha bersabar dengan kondisi yang serba sulit, makanan sulit, ya. Senantiasa setiap hari dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, dilakukan kekerasan secara fisik juga. Ini menjadi ujian yang luar biasa kepada Sayyidah Ummu Kulsum dan keluarganya Rasulullah SAW secara umum. Dan Utaibah itu juga luar biasa tadi, ketika dia senantiasa mendatangi Rasulullah SAW itu mengatakan, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, huwa yakfiru billadzi dana fatadalla fakana qoba usina au adam. Jadi ketika mendatangi atau bertemu dengan dengan Rasulullah SAW, Utaibah ini enggak ragu-ragu untuk mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya dia, ya, sesungguhnya dia, yaitu siapa? Si Utaibah. Jadi ceritanya ini ada seorang sahabat yang bernama Adinah, ya, Adinah, Habbar bin Al-Aswad, ya, Habbar bin Al-Aswad. Jadi ketika dia cerita di zaman itu, di zaman jahiliyah, pernah Utaibah ini menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghina Allah Utaibah dengan hinaan apa? Bahwa dia menyebutkan Allah itu bolak-balik ke langit ke bumi yang jaraknya tidak lebih dari seikat tali. Jadi menunjukkan bahwa saking rendahnya Allah itu bisa dijarakkan dengan seikat tali. Ucapan ini itu kemudian datang langsung kepada Nabi SAW, kemudian Nabi langsung mendoakan apa? Keburukan untuk dia. Jadi memang Rasul itu sebenarnya kalau kita lihat, ya, ibu sekalian, Rasul itu tidak pernah menyerang orang, membalas orang yang menghina pribadi beliau. Jadi tidak pernah. Tetapi beliau akan membalas
kalau orang itu menyerang kedudukan dia sebagai seorang nabi, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru langsung. Kalau udah diserangnya agamanya, maka nabi tidak ada belas kasih dalam. Gitu. Tapi kalau yang diserang pribadinya beliau, dia masih bersabar. Ya. Tapi kalau yang diserang sudah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah bukan menjadi perkara yang sederhana di sisi Rasulullah SAW. Maka semenjak itulah ya Utaibah meninggal di Syam dalam kondisi terkoyak-koyak oleh singa, ya, dimakan oleh singa. Sedangkan Abu Lahab meninggal dalam kondisi sakit yang parah seperti itu, ya. Sedangkan Ummu Jamil, ini yang menarik, Ummu Jamil itu juga dikisahkan ketika Abu Lahab turun ayat tadi Al-Lahab ayat pertama itu. Ummu Jamil ini termasuk bisa dikatakan apa? Yang suka memberikan kayu bakar kepada Abu Lahab, memanas-manasin permusuhan Abu Lahab kepada ponakannya sendiri. Jadi yang manas-manas itu senantiasa Ummu Jamil. Sampai satu ketika Ummu Jamil itu punya kalung yang mewah sekali. Bisa dikatakan kalung paling mahal di Mekah begitu. Itu rela menjual kalung itu dalam rangka agar membuat kaum muslimin sengsara. Jadi ini bukan sekedar menghalangi dakwah kalau sempat, bukan. Ini menghalangi dakwahnya memang diseriusi. Bahkan niat sampai ngejual kalung yang paling mahal yang dimiliki. Sehingga apa? Karena dia pernah menjual kalung dalam rangka menghancurkan Islam, maka Allah pun matikan kondisi Ummu Jamil dalam terikat lehernya ketika jatuh di sebuah sumur, kalau nggak salah. Jadi di sumur dia terikat lehernya, jatuh gitu terus terlilit lehernya, akhirnya meninggal karena terlilit lehernya di atas sumur. Kemudian dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ikatan itu pun akan kekal di neraka. Karena apa? Karena saking Ummu Jamilnya itu ya rela menjual kalung mahalnya hanya demi menghancurkan Islam. Itu. Jadi inilah kehidupan akhir atau akhir hayat dari orang-orang yang memusuhi Islam. Tidak ada yang kemudian meninggal dalam kondisi yang nyaman, tidak. Semuanya meninggal dalam kondisi yang sangat menyengsarakan, sangat menyedihkan, ya, sangat luar biasa problematik yang dihadapi mereka. Seperti itu. Makanya kita mengetahui bahwa orang-orang yang berpegang kepada Islam mungkin memang dalam kondisi yang sulit di masa-masa hidupnya, tetapi kematiannya adalah kematian yang menyenangkan. Tetapi orang-orang yang menyerang Islam, orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam, mungkin hidupnya menyenangkan, tapi akhir hayatnya tidak ada yang baik. Akhir hayatnya adalah akhir hayat yang menyedihkan. Nah, maka setelah selesai pemboikotan, Ummu Kulsum akhirnya mengikuti Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah, ya, ikut dengan Rasulullah SAW karena setelah ibunya wafat, begitu ya, maka ikutlah beliau dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dan di Madinah inilah kemudian Ummu Kulsum mendapatkan, ya, setelah gak lama dari hijrahnya ke Madinah, mendapati setelah ibunya meninggal, akhirnya disusul oleh kakaknya, yaitu Sayyidah Ruqayyah setelah pulang dari Habasyah. Jadi setelah pulang dari Habasyah, ya, nggak lama setelah itu wafat. Dan kewafatan ini membuat kesedihan lagi untuk Ummu Kulsum yang memang merasa dekat dengan kakak yang dianggap seperti kembar, yaitu Ruqayyah. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian Sayyidah Ruqayyah wafat, Sayyidina Utsman akhirnya kan dalam kondisi yang
duda, ya, duda. Maka yang menarik adalah apa? Abu Bakar datang menawarkan anak. Utsman mau nggak nikah sama anak? Utsman menahan. Kemudian datanglah Umar. Utsman mau nggak nikah sama anak? Nah, cuma dalam posisi ini Sayyidina Utsman dalam kondisi yang bingung. Nolak Abu Bakar dianggap mengambil Umar. Kalau nolak Umar nanti dianggap ininya sama Abu Bakar. Dilematis. Akhirnya datanglah kepada Nabi SAW. Pas datang kepada Nabi SAW, maka ya udah nikahnya sama Ruqayyah saja. Dan Ummu Kulsum aja. Suka kebelah kali. Ruqayyah saja. Jadi apa? Mengambil jalan ketiga ketika dihadapkan dua jalan yang sulit untuk dipilih, maka ambillah jalan ketiga. Yang mana? Karena gini soalnya Umar itu sempat protes. Kenapa nggak mau nikah sama anakku? Anakku kurang mulia kah? Kalau lagi nikah gitu. Jadi Utsman itu tolak itu gak enak. Sedangkan Utsman itu memang kita tahu karakteristik Utsman itu adalah tipikal yang orangnya itu gak enak, pemalu orangnya, gak enakan. Jadi bilang tidak itu sulit. Sayyidina Utsman. Tapi kalau kemudian mengiyakan itu nanti melukai salah satu pihak. Kalau nggak melukai Umar, melukai Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika mendengar itu Rasul bilang, mau nggak engkau tak nikahkan yang lebih mulia daripada anaknya Abu Bakar dan Umar? Ini siapa? Kata Rasul, ya anakku. Nah ini menjadi satu hal yang luar biasa yang akhirnya Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Dan ternyata gak lama dari itu juga Ummu Kulsum ini ternyata waktunya untuk menikah dengan Sayyidina Utsman itu memang ternyata tidak lama, ya, tidak lama. Karena Ummu Kulsum pun kalau sama Ruqayyah, Sayyidah Ruqayyah itu kan sempat punya, ada riwayat yang menyatakan dua, ada yang menyatakan satu anak, ya. Tapi sama Ummu Kulsum tidak memiliki anak. Tidak ada anak yang lahir dari Ummu Kulsum, Sayyidah Ummu Kulsum. Nah, apa namanya? Yang menarik juga ketika pas mau menikah itu, Rasulullah SAW itu pernah mengabarkan, ya Utsman, hadza Jibril alaihissalam. Ini datang Jibril, wahai Utsman. Yang apa? Yang memerintahkan kepadaku, yang perintah ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menikahkanmu dengan anakku. Jadi pernikahan Sayyidina Utsman dengan Ummu Kulsum adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang kemudian diminta apa? Nikahilah adik dari mantan istrimu yang sudah meninggal itu dengan mahar yang sama dan perlakuan yang sama. Yang kemudian nanti para ulama menyebutnya sebagai mahar misr. Ya. Mahar misr itu adalah mahar, kalau dalam fikih itu menentukan mahar yang sesuai dengan kebiasaan di keluarga tersebut. Dan mahar misal itu biasanya menjadi solusi kalau kedua belah pihak itu malu menyebutkan nominal mahar. Biasanya kalau misalnya kemarin saya bantu ada yang mau nikah gitu, kemudian saya bikin mas nikah, itu sempet saya nanya, lo mau minta mahar berapa? Malu ngomong gitu. Karena seolah-olah kan gini, seorang perempuan kemudian ketika menyatakan sih mau maharnya sekian, itu seolah-olah kayak matre amat sih, gitu ya. Kalau kemahalan begitu kan, matre amat sih kok minta maharnya mahal-mahal sekali gitu. Jadi akhirnya kadang ya udahlah seikhlasnya, seapanya, nggak nyebutkan nominal. Tapi dalam fikih hak perempuan itu harus tetap dijaga, meskipun kata si perempuannya terserah. Ketentuan fikihnya berubah menjadi ketentuan mahar misal. Bukan mahar seenaknya laki, enggak. Mahar menjadi mahar misal. Karena nggak disebutkan nominalnya. Dan kalau laki-lakinya nggak mau menyebutkan, ya udah nanti itu sama harus sesuai mahar misal. Dan kecuali disebutkan sebelum akad terus disepakati nggak sama perempuan, itu beda, bisa turun dari mahar misal. Tapi kalau nggak disebutkan, ketentuannya akhirnya ngikutin mahar misal. Cuma di Indonesia waktunya mahar misal itu jadi murah karena seperangkat alat sholat.
Gak apa-apa kalau sama tempatnya kan. Nah ini cuma seperangkatnya aja gitu. Al-Quran dan seperangkat alat sholat ini kayak seolah-olah gak punya Quran, ya gak punya alat apa mukena dan sejenisnya kan gitu. Gitu. Jadi murah sekali kalau di Indonesia. Makanya orang-orang Mesir, bahkan saya punya teman dari Gaza itu sempat cerita. Saya itu lagi nih, awalnya gengsi dia bilang, "Antum mau nikah sama orang Indonesia?" Ah, enggak lah, levelnya harusnya orang Mesir kan gitu. Karena orang Mesir kan memang terkenal ini. Cuman karena mentok ekonomi juga. Karena orang jujur ya ibu sekalian, wanita-wanita Mesir itu mahalnya mahal begitu. Sehingga banyak laki-laki Mesir itu udah tua, umurnya udah 40 tahun itu masih jomblo. Karena memang sulit sekali untuk nikah di Mesir itu. Makanya banyak orang-orang Mesir, termasuk orang-orang di luar Mesir, memang kecantikan wanita Mesir itu bisa dikatakan termasuk yang level atas loh gitu ya. Tetapi kalau berbicara kemurahan mahar itu orang Indonesia paling terkenal gitu ya. Sehingga akhirnya itu saya dapat kabar itu berapa? 5 tahun yang lalu itu teman saya di Gaza itu tiba pindah di Malang, terus ngabarin saya udah nikah. Sama siapa? Sama orang Mesir? Enggak, orang Indonesia. Aduh. Kocak gitu. Ya Allah. Ternyata dia menurunkan harga sendiri. Kenapa? Karena bahannya murah orang Indonesia. Gitu. Ya bahannya murah. Sehingga kalau bahas bahan misal di Indonesia itu kadang saya bingungnya apalah kemurahan. Gak akan ada masalah begitu. Ya. Gitu. Jadi bahannya mahar misal itu tadi mengambil rata dalam keluarga tersebut. Kasus mahar misal itu menjadi solusi ya bagi mereka yang malu-malu menyebutkan nominal. Meskipun kalau dalam Islam kan maharnya Rasulullah SAW kepada isi-isinya berapa Bu? 500 dirham atau setara 50 dinar. Kalau 1 dinar hari ini 8 juta kali 50 berapa? 40 jutaan ya, hampir 50 juta. Ya, itu maharnya Rasul. Ini maharnya Rasul. Gitu. Makanya saya kalau ada di kelas pernikahan selalu bilang gitu. Mahar itu besar, itu memuliakan istri. Mahar besar itu memuliakan istri. Sunnahnya pun begitu. Cuman kalau walimah itu sederhana. Kalau di Indonesia kebalik, maharnya murah, walimahnya yang gonjreng-gonjreng gitu ya. Yang wah pokoknya walimahnya begitu. Mahalnya mah seperangkat asal juga apa. Yang penting walimahnya gonjreng-gonjreng. Itu mukhalafah dengan sunnah itu. Sunnahnya harusnya maharnya besar, walimahnya sederhana ya kan. Tapi kalau kemudian maharnya Nabi sekitar 40-50 juta, walimahnya Nabi itu cukup nyembelih 1 kambing. Nah itu kan murah. Ya kan nggak sampai 10 juta walimahnya, tapi maharnya sampai puluhan juta. Gitu. Jadi perlu kita mengkalibrasi kembali adat-adat kita tentang pernikahan. Karena banyak sekali kasusnya. Ya, hal begitu. Meskipun bukan berarti nggak boleh pengen walimah mewah silahkan kalau memang mampu dan ada. Selama nggak memaksakan, ininya jangan memaksakan. Gitu. Tapi kalau tidak ada, kan sampai banyak yang aneh mau nikah itu sampai utang sana sini, itu kan musibah sebenarnya. Gitu ya. Jadi mahar misul ya. Termasuk mohon maaf, mahar misul ini itu menjadi penjaga perempuan ketika kasus kalau misalnya seseorang itu ini yang sering lupa atau sering banyak orang ternyata belum tahu bahwa rujuk itu banyak yang belum tahu tata caranya. Banyak yang menganggap rujuk itu mohon maaf dengan berhubungan suami istri. Jadi kalau suami sudah menjatuhkan talak 1, rujuknya gimana? Ya sudah, kalau suaminya pengen tinggal berhubungan suami istri langsung dianggap rujuk. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa dikatakan rujuk. Malah itu masuk pada yang disebut sebagai waqt syubhat.
atau jima yang tidak diakui sebagai jima di dalam pernikahan. Karena itu masih dalam proses talak. Talak itu kan dikatakan terputus pernikahan belum, talak satu ya, talak apa? Bukan talak belum talak 3 gitu. Ya, jadi talak itu proses di mana kemudian pernikahan itu sudah dianggap berhenti, tetapi belum dianggap berhenti total. Jadi masih masa syubhat. Dalam masa syubhat ini kemudian melakukan hubungan suami istri, akhirnya prosesi jimatnya tadi itu dianggap sesuatu yang syubhat secara hukum. Nah, ketika terjadi semacam itu dalam fikih itu nanti ada hukum turunan. Lanjutannya apa? Ketika terjadi hubungan suami istri di masa talak dan belum mengucapkan rujuk, maka konsekuensinya adalah suami wajib membayar mahar misal. Ini untuk menjaga kehormatannya para perempuan. Karena kan bisa gini, ketika suami mentalak istrinya, kadang di antara kesunahannya itu kan apa? Tetap dalam satu rumah selama masa iddah kan. Selama masa iddah itu masih di rumah suaminya, gitu. Dan prosesi ini kan dalam rangka agar suami itu mau rujuk, membatalkan keinginan talaknya. Karena mungkin nanti muncul lagi, karena mungkin pas melakukan talak itu emosi. Jadi pas sudah tenang beberapa hari melihat istrinya lagi terus-menerus, akhirnya muncul lagi rasa sayangnya. Jadi mau rujuk gitu. Nah, cuma kalau terjadi pemaksaan, mohon maaf, ada pemaksaan untuk melakukan hubungan suami istri dalam hal itu, maka kalau istri sulit untuk menolak dan bisa diancam bahkan sama suaminya karena merasa dianggap masih istrinya, maka dalam hal ini ketentuan syariat adalah membebankan kewajiban membayar mahar misal bagi sang suami. Kayak kemarin saya ketika mengurusin talaknya teman itu juga begitu. Akhirnya ketika saya tanya, selama masa iddah itu kalian melakukan hubungan suami istri nggak? Iya. Udah saya bilang, sekarang tinggal ditarik adiknya kemarin nikah maharnya berapa, ibunya kemarin sebelumnya nikah maharnya berapa, terus apa sepupunya, ponakannya, ya, bibitnya itu nikah maharnya berapa. Antum harus bayar dulu. Ya, senilai rata lagi, diambil rata dari perbedaan mahar-mahar itu diambil tengah-tengah. Secara sederhananya itu untuk menuntaskan problem-problem yang semacam itu. Karena kalau nggak begitu wanita hanya dirugikan dalam masalah waktu syubhat tadi. Itu pentingnya itu. Makanya Islam itu kalau dibilang Islam itu mendiskreditkan perempuan, di sini sudah sangat terbantah karena yang banyak dirugikan sebenarnya laki-laki dalam pernikahan itu. Ya, keluar terus apa aja biaya apa yang keluar semua laki-lakinya terus kan gitu. Perempuan hampir nggak ada pengeluaran yang berarti sebenarnya dalam rumah tangga itu, karena hampir semuanya di cover oleh laki-laki. Gitu. Kecuali hobinya istrinya itu terserah, itu mah pakai uangnya sendiri. Gitu. Tapi kalau itu adalah kebutuhan sehari-hari itu semuanya di cover oleh suami. Begitu. Makanya harta istri itu utuh. Gitu. Harta suami yang kadang kembang kempis. Gitu ya. Seperti itu. Karena banyak yang menganggap begitu. Oh, ini apa namanya? Apalagi ada ungkapan harta suami, harta istri. Lebih rusak lagi kan. Makanya wajar saya melihat hari ini banyak laki-laki nggak panjang umurnya. Iya, nggak panjang umurnya. Saya sendiri punya bapak tiri, itu semua kan sudah meninggal semua. Sedangkan ibu saya dan ibu tiri saya masih bertahan. Emang ini umur laki-laki lebih banyak daripada perempuan di Indonesia ini. Ya, jadi banyak begitu karena memang di sosial kita laki-laki banyak yang apalagi ada istilah ya Bu. Jadi nanti perlu diingatkan juga pada suami-suami. Karena banyak sekali sekarang juga istilah laki-laki tidak bercerita. Itu bagi saya semakin membuat umurnya pendek. Gitu loh. Semakin membuat umurnya pendek. Gitu.
Jadi penting ada emosi yang terpendam itu hendaknya juga diobrolkan dengan pasangannya agar kemudian juga suaminya itu dalam kondisi yang nyaman, gitu, dalam kondisi yang sehat, tidak hanya dalam tekanan batin, simpen semua gitu, gitu. Ya, seperti itu. Nah itulah perkataan mahar sel ya. Jadi diminta oleh Rasulullah SAW Utsman untuk membayarkan mahar seperti kakaknya dan memperlakukan sama seperti kakaknya. Dan disebutkan bahwa nikahnya itu Sayyidina Utsman dengan Sayyidah Ummu Kulsum itu di tahun ketiga Hijriah di bulan Rabiul Awal. Ya, di bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah mereka melaksanakan akad nikah. Kemudian baru di Jumadil Akhirah, ya, di tahun yang sama barulah mereka berkumpul satu. Jadi memang setelah akad itu tidak harus langsung satu rumah. Jadi bisa menjadi solusi hidupku sekalian. Karena kemarin ada beberapa keluhan saya di jemaah yang lain itu anak-anaknya udah pada pacaran, bingung, khawatir. Bahkan ada jemaah yang kemudian mengalami gini, anak saya itu mau kuliah S2 di Hungaria katanya. Kemudian tapi bingung ini karena dia sudah paham tentang hukum makro. Dia nanyakan ke saya, ini gimana untuk saya kok punya solusinya nikahkan anak saya. Saya bilang ya nggak masalah Pak, nikahkan aja. Karena ketentuannya kan akad nikah nggak harus langsung satu rumah. Jadi kalau misalnya secara umur mungkin ya khawatir anak-anak itu nanti melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip ya berbahaya secara pergaulan, maka nikahkan saja meskipun mungkin masih kuliah gitu ya. Nah, biaya masing-masing dulu tak apa-apa. Sampai kemudian mereka sudah siap untuk berumah tangga dipertemukan. Ya kalau memang sudah bisa mandiri masing-masing. Kalau belum bisa, nggak apa-apa, ditahan dulu. Yang penting akad dulu sehingga ketika mereka bertemu dengan yang mereka cintai itu tidak terjadi pelanggaran syari. Karena jujur Bu, ya kemarin saya ketemu sama salah seorang guru di daerah Kuningan gitu, menceritakan kalau udah mulai pembagian rapot itu pusingnya apa? Karena anak-anak di kelasnya khususnya yang kelas 3 SMA itu banyak kasus, entah tiba-tiba jadi hamil lah, yang jadi apalah, itu udah tiap dia selalu bilang hampir tiap angkatan tuh gak ada yang kosong katanya, pasti ada aja kasus yang hamil di luar nikah, itu ada aja. Maka kalau memang dikhawatirkan begitu, lebih baik diakadkan dulu. Kalau memang tidak bisa dinasehati, diakadkan dulu aja, meskipun tidak harus langsung satu rumah, akad aja dulu, gitu, ya. Sehingga apapun yang mereka lakukan itu sudah dibenarkan oleh syariat. Kalau nggak begitu, itu musibah berat sekali. Dan kita tahu ibu sekalian bahwa dosa zina itu dosanya punya dampak yang luas. Dosanya itu dosa sosial soal zina ini, bukan dosa individu. Baik kalau ada orang mengatakan, oh ini tubuhku, mau bagaimana tubuhku aku perlakukan, ya itu terserah aku. Sebenarnya ibu sekalian berkaitan dengan jilbab, ya, kerudung, terus kemudian tentang penjagaan terhadap zina, itu semua adalah hukum-hukum Islam berkaitan dengan masyarakat, bukan berkaitan dengan hukum individual. Gitu. Makanya orang pakai kerudung atau tidak itu nggak ada istilahnya, saya lagi nggak pengen, enggak karena itu hukumnya hukum kolektif, bukan hukum individu. Penjagaannya penjagaan terhadap kolektif masyarakat. Sebagaimana kita hari ini pakai helm, itu hukumnya bukan hukum individual, meskipun memang betul untuk menjaga diri sendiri. Tetapi ini kalau misalnya dia tidak menggunakan helm, itu yang repot banyak orang ketika kecelakaan.
Sehingga hukumnya kolektif, nggak ada istilahnya nggak suka pakai helm, ya nggak ada urusan, kan gitu. Negara tetap akhirnya tetap harus wajib pakai helm, nggak pakai helm dan denda. Makanya dalam Islam dulu, kalau ada perempuan yang nggak pakai kerudung keluar rumah itu dihukum, karena sifatnya kolektif, bukan individu. Gitu. Makanya nanti kalau perempuan-perempuan itu sudah kumpulnya sama sesama perempuan itu boleh kok dibuka kerudungnya selama memang aman dari laki. Boleh. Misalnya ibu-ibu mengadakan arisan bareng di rumah tertentu yang nggak ada laki-lakinya, boleh nggak dilepas kerudungnya? Boleh. Gitu loh. Bahkan ketika seorang perempuan itu sholat berjamaah yang awalnya pakai cadar itu harus dibuka. Ya, ketika dia di soft perempuan yang memang softnya tidak akan bisa dilihat laki, itu harus dibuka dalam mazhab Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i mengatakan harus pakai cadar, tapi pas sholat harus dibuka. Karena ya itu perempuan-perempuan semua. Gitu. Maka ini hukumnya hukum mengikuti kolektifnya, gitu, bukan hukum berdasarkan individual. Maka nggak ada istilahnya saya baru mau main kerudung kalau sudah baik, hati saya sudah tertata. Ibaratnya ente mau pakai helm kalau kemudian itu aneh gitu. Maka nggak ada urusan itu. Bukan berarti bahwa wanita yang sudah pakai kerudung itu pasti udah wanita solihah. Belum. Nggak ada urusannya. Gitu loh. Jadi tidak menunjukkan kerudung seseorang itu menunjukkan keimanan, bukan. Karena itu hukum sosial sebenarnya, hukum sosial untuk menjaga moral sosial. Sebenarnya begitu. Ya. Seperti itu. Kemudian, Sayyidina Hasan, Qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri itu kemudian mengatakan, Inna sumiya Usman Dzurrain li'anna la na'lam ahadan aglamu babu al-ali alayya ibnadi nabiyyi ghairi. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kenapa Sayyidina Utsman diberikan nama Dzunurain, ya, pemilik dua cahaya? Karena tidak diketahui salah seorang sahabat yang ketika satu pintu tertutup dari putrinya Nabi SAW dibukakan pintu yang lain. Maka disebutlah Dzunurain, pemilik dua cahaya. Begitu. Nah, ketika pernikahan beliau di tahun ketiga Hijriah, maka Sayyidah Ummu Kulsum itu akhirnya Allah angkat di tahun ke-9 Hijriah pada bulan Sya'ban. Jadi tahun ke-9 Hijriah bulan Sya'ban, Ummu Kulsum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menarik ibu sekalian, ketika Ummu Kulsum mau wafat, nah ini kisahnya cukup menarik, cukup masyhur juga. Ketika sedang berbaring itu, Ummu Kulsum menanyakan kepada suaminya, "Wahai Utsman, apakah aku pernah selama aku menjadi istrimu pernah menyakiti hatimu tidak? Pernah membuat engkau marah tidak? Pernah membuat engkau jengkel tidak?" Ketika dalam kondisi kritis sang istri menanyakan hal itu, Sayyidina Utsman kemudian sempat tidak bisa menjawab. Karena ini kan kayak orang-orang itu kayak sudah viral sakit sebentar lagi. Ya. Maka Sayyidina Utsman itu kemudian menjawab bahwa sungguh engkau tidak pernah membuat aku marah, tidak pernah membuat aku sakit hati, tidak pernah membuat aku jengkel. Bahkan engkau adalah di antara istri terbaik, dan aku ridho terhadap dirimu. Dan ketika sudah disampaikan begitu, dijawab oleh Sayyidina Utsman begitu,
Sayyidah Ummu Kulsum akhirnya memejamkan matanya dalam kondisi itu sangat ridho untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu sekalian, terkadang ketika kita menghadapi orang-orang terdekat kita meninggal, yang paling bisa kita lakukan itu bukan kenapa kok harus meninggal, kenapa sekarang, kenapa nggak nanti, bukan itu. Karena jelas ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat kepada si sahibul yang sedang sakaratul maut itu untuk ridho terhadap keputusan Allah, termasuk ridho terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi ridho kan itu, karena kita nggak bisa mengubah. Kayak kemarin saya ditelepon ibu saya tiba-tiba, walau malam ini saya belum tahu apakah benar, tapi ibu saya juga cerita gini. Nah, ibu itu ada simpanan apa? Saya tanya, itu ada air sumur yang pernah diudahi oleh Rasulullah SAW. Ya kayak gitulah. Oh iya, terus kenapa bu? Ini tinggal dikit airnya. Terus saya bilang ya udah dicampur saja sama air siap-siap. Repot amat gitu. Oh ya, oh bisa toh? Ya bisa. Terus setelah itu, nah gini katanya, ini nanti tak simpan airnya. Kalau ibu nanti wafat, jadikan air itu bagian dari air untuk memandikan ibu. Sama dia makan harus siap. Gak mungkin kan kita menunda kematian seseorang. Ya udah saya bilang, ditulis apa, simpannya di mana? Ya, biar tahu gitu. Langsung setelah ibu saya berhenti telepon itu langsung saya catat. Nanti minta dimandikan dengan air campuran zam-zam dan air sumur di Mekah. Ya, jadi kita itu ibu sekalian nggak mungkin bisa menolak takdir tentang kematian, tetapi kita bisa menyiapkan kematian seperti apa yang kemudian kita bisa ridho dengan takdirnya Allah. Dan tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita tolak. Maka bersedih silahkan bersedih, karena Rasulullah SAW ketika mendapati Sayyidah Ummu Kulsum meninggal pun Rasulullah SAW menangis di atas kuburnya Sayyidah Ummu Kulsum. Rasulullah SAW menangis. Gitu. Jadi ini menunjukkan kalau orang seperti Rasulullah SAW saja menangis, maka wajar kita menangis. Boleh menangis karena kehilangan seseorang yang kita kasih. Cuman yang gak wajar adalah janganlah menangis itu sampai menolak takdirnya Allah, tidak terima, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Maka latihlah hati kita untuk meridhoi apapun itu. Ya, meridhoi apapun yang kemudian Allah ambil dari sisi kita, karena kita nggak pernah tahu. Bahkan hatta ketika anak saya lahir sekalipun, itu selalu dalam pikiran saya harus ridho kapanpun, kalaupun Allah berkehendak mengambil anak saya baru lahir. Itu mindset yang selalu saya tekankan, karena kita nggak pernah tahu umur seseorang, kan begitu. Dan itu terbukti dulu pernah almarhum kakek saya, ketika bapak saya meninggal, itu almarhum kakek saya, orang mungkin sudah melihat mungkin kakek saya akan meninggal duluan. Enggak, kakek saya masih hidup sampai umurnya 93 tahun. Bapak saya umurnya nggak sampai 50 tahun sudah meninggal. Nah, kakek saya itu nangis waktu di hari pertama wafatnya bapak saya itu sempat nangis dan mengatakan, saya itu yang lebih tua, yang harusnya sudah bertemu dengan Allah, malah si Ali, kan nama bapak saya itu Ali. Bapak saya itu anak paling kecil, paling bontot, tapi yang diambil duluan oleh Allah dibandingkan kakak-kakaknya yang lain. Bahkan ada adik saya yang umurnya 85 tahun yang masih diberikan umur sama Allah. Kakak-kakaknya itu yang lain udah umurnya 70, 75, 60, itu masih hidup sampai saat ini di umur sekian. Bapak saya umur 45, 46, 47 wafat. Pernah tahu. Makanya kakek saya waktu itu bilang,
Inilah takdir Allah, bahwa yang namanya takdir kita nggak bisa mengukur dengan ukur seseorang. Siapa yang lebih dulu akan dipanggil, apakah sang ayah yang lebih dulu atau sang anak, kita nggak pernah tahu. Nah, kita sebenarnya ya, di sini pun Rasulullah SAW melihat bagaimana Ummu Kulsum dipanggil duluan dibandingkan diri beliau. Dan ini untuk apa? Meringankan bebannya Rasulullah, meringankan bebannya Ummu Kulsum. Karena kita tahu ibu sekalian, Ummu Kulsum itu nanti Rasul wafat, ya nggak lama setelah itu kan. Karena untuk tahun 9 Rasul wafat di tahun ke-11, ya tahun 11 Hijriah. Dan nanti nggak lama setelah itu, ya cukup lama sebenarnya, bukan nggak lama, cukup lama. Akhirnya nanti juga suaminya meninggalnya pun dalam kondisi yang cukup membuat dunia Islam bergetar, di mana kemudian beliau dibunuh Sayyidina Utsman itu, yang kemudian dikenal sebagai Fitnatul Kubro. Ya, Fitnatul Kubro. Ya, di mana itulah masa Islam mulai terpecah. Ya, ketika wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, ya, dengan penyerangan yang menyusup ke rumah beliau dan kemudian ditebas, ya, Sayyidina Utsman ketika membaca Al-Quran dalam kondisi berpuasa. Sayyidina Utsman itu, makanya Sayyidina Utsman itu kan sebelum meninggal tadi menyampaikan ke masyarakat. Karena waktu itu kan beliau posisinya rumahnya dikepung, rumah beliau itu lagi dikepung Sayyidina Utsman. Pas malam sehari sebelum wafatnya itu beliau sempat keluar rumah, ya, di atas rumah beliau, terus kemudian menyerukan kepada orang-orang yang mengepung beliau, menyampaikan bahwa kalian mau punya tuntutan apapun terserah, karena sesungguhnya besok aku akan bertemu dengan orang-orang yang aku kasih. Kenapa? Karena malamnya Sayyidina Utsman itu mimpi. Karena beliau kan rajin puasa, dalam mimpi itu beliau disambut untuk buka bersama dengan Rasulullah SAW, dengan Abu Bakar dan Umar. Jadi ada 3 orang yang menyambut beliau untuk, yuk Utsman, sudah saatnya kamu berbuka. Makanya ada kalau dalam tafsir mimpi, ya, tafsir ahlam, kalau mimpi kemudian ada sambutan berbuka puasa, itu ada menunjukkan umurnya nggak panjang. Itu begitu dalam tafsir mimpi, itu ada ilmunya. Ini bukan ilmu kira-kira, bukan. Ini ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW melalui Abu Bakar dan para sahabat. Itu ada riwayat-riwayat tentang tafsirul ahlam. Ya, kitabnya pun ada yang bahas hal itu. Jadi semacam itu, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana para sahabat juga ketika sadar umurnya nggak panjang, mereka nggak bersedih hati, nggak aduh aku bentar lagi meninggal. Ya, bahkan ada kisah menarik kan, beberapa sahabat ketika dikabarkan ya Rasulullah, kalau aku meninggal hari ini posisiku di mana? Lalu Rasul bilang fil jannah, di surga. Itu Bu baru juga makan kurma, dilempeh kurmanya langsung, oh di surga ya Rasul, langsung maju dalam medan perang, nggak lama langsung meninggal. Coba kalau kita kemudian sudah tahu bahwa kita tinggal sebentar saja, ada kemauan semacam itu. Karena kalau hari ini kayak misalnya orang nabi-nabi yang mau dieksekusi mati, itu kan kalau ditanya apa permintaan terakhir, biasanya mintanya macam-macam kan, makanan yang enak lah, pengen melihat sesuatu atau apa gitu, permintaan terakhir kan biasanya. Lalu kalau para sahabat, apa permintaan terakhir? Kelamanan. Langsung aja, bahkan sempat ada yang kemudian udah ngunyah gitu. Kalau jadi ceritanya pas dikatakan akan masuk surga, itu dia langsung bilang gini, kalau seandainya aku makan ini dan kok sampai keburu habis ini makanan sebelum aku syahid, maka sungguh hidupku terlalu panjang. Hidupku terlalu panjang. Cuma ngunyah kurma sampai habis dibilang terlalu panjang. Ini orang-orang yang sudah yakin bahwa Allah akan memberikan surga untuk mereka. Jadi mengapa kok harus masih bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, sedangkan kenikmatan akhirat itu sesuatu yang lebih nikmat. Maka orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa semacam itu, biasanya mereka memang tidak pernah khawatir dengan kematian. Nanti dia harus masuk ke jalannya.
dakwah akan dibunuh, ya sudah jalan. Tidak ada kekhawatiran yang itu, karena dia yakin Allah akan memberikan kematian yang indah. Makanya saya ada pernyataan menarik dari seorang ustaz bilang gini, kalau kemudian seseorang dakwah khawatir dipersekusi sampai kemudian dilukai bahkan di beberapa hal, kata beliau, apa sih mudorotnya orang itu menyampaikan Islam? Maksimal mati, maksimal. Nggak mungkin orang bisa lebih dari mati itu kan? Maksimalnya mati. Kalau kemudian kita yakin bahwa kita di jalan yang benar dan meninggal dalam keadaan membela agama Allah, apa yang perlu ditakutkan dengan kematian? Gitu. Kadang kita itu takut mati karena tak khawatir kehilangan nikmat-nikmat bumi. Makanya kan khawatir, besok mati. Anakku gimana? Ini ku gimana? Barangku yang ini gimana? Itu kan karena kekhawatiran dunia. Tapi kalau hatinya sudah tidak terikat dengan dunia, maka kematian itu hanyalah gerbang yang menuju kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu. Wallahu. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, ya, silahkan. Ini bikin muamalah sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bismillah. Ini yang sependek yang saya ketahui memang bahwa intervensi pasar itu secara hukum haram. Intervensi. Cuma di dalam Islam nanti ada penjagaan berkaitan hak pembeli dan pedagang, itu harus dijaga haknya. Makanya nanti memang ada ketentuan bahwa tidak boleh menjual barang berdasarkan harga yang tidak disepakati ataupun harga-harga yang dianggap tidak lazim. Harga yang tidak lazim itu bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih murah. Itu tidak diperkenankan memang. Makanya nanti ada dalam aturan fikih tidak boleh melakukan jual beli antara orang kota dengan orang kampung. Ada ketentuan semacam itu. Loh, kenapa kok ada ketentuan tidak boleh antara jual beli orang kota dengan orang kampung? Karena harga komoditasnya berbeda. Harga komoditas berbeda ini menyebabkan perbedaan nilai. Dan perbedaan nilai ini akhirnya nanti orang kota akhirnya mengambil ke desa, dia dapat untung besar. Dan akhirnya orang desa itu ngerasa untungnya udah besar, padahal rugi. Nah itu nggak diperkenankan. Kalau hari ini contoh paling sederhananya, kalau saya ngobrol dengan beberapa kawan, itu adalah banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta itu mengambil pekerja dari Jogja. Ya, karena UMR Jogja itu murah. Jadi dapat untungnya besar karena sesuai UMR Jogja aja. Gitu. Sedangkan dia menjualnya dengan harga kota Jakarta. Nah ini kalau secara fikih itu termasuk hal yang tidak diperkenankan sebenarnya. Tidak diperkenankan. Karena itu menzolimi, ya, berbuat zolim. Begitu. Nah, Sayyidina Umar itu pernah ketika menjadi khalifah itu mengalami krisis, ya. Ada krisis yang terjadi di zaman Sayyidina Umar itu di mana memang Madinah itu sempat mengalami masa paceklik. Ya, masa paceklik. Jadi kebutuhan bahan pangan pokok itu naik drastis. Tapi Umar itu teringat bahwa Rasul itu pernah melarang untuk tidak boleh melakukan intervensi
harga. Jadi negara itu nggak boleh menetapkan bahwa makanan ini harganya harus sekian, itu nggak boleh. Kalau hanya memberikan informasi harga pasarnya sekian itu boleh. Kalau hanya sekedar informasi, tapi kalau memberikan ketentuan nggak boleh lebih rendah dan nggak boleh lebih tinggi, itu haram. Jadi ada fikih negara, ya fikih yang dimana itu melekat kepada kebijakan-kebijakan negara. Sayyidina Umar itu tahu tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Makanya yang dilakukan adalah memanipulasi stok, bukan manipulasi ya, memanajerial stok. Sehingga Sayyidina Umar itu akhirnya nanti membuat apa? Membuat surplus harga yang naik tidak terkendali. Jadi cara pengendalian harganya itu dengan melakukan intervensi stok, bukan mengintervensi harga. Makanya para ulama setelah itu mengaminkan ya, atau kemudian merinci apa yang dilakukan Sayyidina Umar itu sebagai tadi intervensi pemerintah terhadap pasar berkaitan dengan stok, tidak dengan harga, tidak dengan harganya, tapi dengan stoknya. Jadi apa? Boleh nggak negara impor kalau memang dalam kondisi krisis? Boleh, agar membuat harga stabil. Ketika harganya mulai nggak karuan, gitu kan? Kayak hari ini misalnya harga apa yang lagi nggak karuan? Cabe ya. Cabe lebih mahal nggak? Sekarang saya jarang ke pasar. Telur lah, saya bisa beli telur itu kan harganya sekarang lagi 30-an ke atas kan ya. Oke lah, nggak terkendali itu. Nah itu bisa kemudian kita impor telur dari luar untuk menstabilkan harga, itu boleh. Jadi dibuat apa, stoknya itu jadi melimpah. Kalau stok melimpah kan akhirnya harga itu turun otomatis karena pedagang masih pengennya sekedar laku, nggak mau nahan stoknya. Nah itu intervensi yang bisa dilakukan negara, gitu ya. Nah, cuman memang kalau apa yang ditanyakan ibu ini, saya juga mendapati karena saya juga pedagang, gitu ya. Saya pedagang, jujur misalnya kayak harga herbal hari ini itu kacau, kacau. Orang itu kalau udah buka marketplace, harga herbal itu gila-gilaan, ya gila-gilaan apa? Kacau balau bisa dibilang begitu, ya kacau balau. Nah, memang betul kacau balau, tetapi statusnya itu tidak boleh kemudian misalnya gini, karena sering saya dapati ada produsen tertentu itu ketika menjualkan barangnya itu memberikan patokan harga. Boleh jadi supplier kami, tapi nanti barangnya tidak boleh dijual lebih dari sekian atau di bawah harga atau istilahnya harga eceran tertinggi kami. Problem ini dalam ini bermasalah sebenarnya, ibu sekalian. Bermasalah kenapa? Kecuali memang si supplier itu bersifatnya atau barang yang dijualkan ini masih barang punya produsen, itu nggak masalah. Ketika produsen mematok harga, itu nggak masalah kalau memang itu barang masih milik produsen. Tapi berbeda kasus kalau sifatnya adalah jual lepas. Jual lepas sudah dijual, sudah. Pokoknya baru bisa nyetok kalau dibayar tunai cash. Maka otomatis ibu-ibu sekalian harga barang yang diterima oleh supplier itu dari produsen itu sudah murni milik dia. Kekuasaan penuh ada di dirinya. Maka apa? Maka si produsen yang sudah menjual tidak punya hak memberikan ketentuan-ketentuan pada barang milik orang lain. Tidak bisa. Begitu, sehingga ketentuan head itu akhirnya menjadi bermasalah kalau memang itu bukan milik dari si produsen. Seperti itu. Jadi boleh nggak menurunkan harganya? Boleh, tetapi kalau keluar dari harga keumuman pasar itu menjadi haram. Jadi tetap kita harus tahu, bahkan nggak boleh kita berjual beli ibu sekalian kepada orang yang tidak tahu harga pasar. Kan banyak nih komoditas, karena beberapa orang ada yang nakal tuh ya, menjual barang-barang tertentu yang tidak punya harga pasar. Termasuk herbal. Herbal itu produksinya murah. Akhirnya dijual dengan harga sampai 100 kali lipat dari harga modal. Untungnya besar. Nah, termasuk skincare itu kan, itu harganya murah sih ya. Tapi kalau udah dijual kan, apalagi sudah pakai artis, pakai apa, udah langsung naiknya harganya
berkali-kali lipat. Nah kemarin isi ketika bilang apa bikin herbal make up, saya bilang gini, kalau kita bersaing dengan pasar kan jelas kalah pertama apa permainan harga, yang kedua adalah modal, yang ketiga nanti ada fikih-fikih yang kita akan terbentuk di sisi itu gitu. Makanya kadang saya itu kalau bisnis kadang maju mundur jadi kadang ini nggak bisa ini lah gitu. Ya memang ada problem tersendiri karena memang hari ini ekonomi kita nggak pakai Islam dulu gitu. Ekonomi kita kan basisnya ribawi dan orang hari ini kalau berbicara bisnis nggak bicara halal haram tapi untuk rugi semata gitu. Itu yang jadi problemnya. Makanya memang dengan fikih itu terkadang banyak orang merasa dengan kelamaan nggak ini, tapi yang kita cari dalam bisnis itu kan bukan sekedar untung yang besar tapi keberkahan yang kontinu. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya menentukan harga itu haram, tidak boleh, tetapi kita dijaga oleh fikih, ya, oleh syariat itu adalah tentang tadi pengetahuan seseorang dalam interaksi, dalam transaksi bisnis adalah tahu harga keumumannya, harga normalnya berapa. Jadi tidak ada penipuan dalam penentuan harga. Penipuan tadi bisa dinaikkan drastis atau diturunkan drastis. Karena saya pernah teman itu saya dapat cerita dia bikin apa? Ya produk herbal lah. Modalnya itu 5.000. Satu produknya itu cuma 5.000. Dijualnya berapa Bu? 200.000. Sehari dia berhasil menjual berapa Bu? 1.000. Bayangkan uangnya berapa sehari? Langsung kayak raya itu Mas ya. Langsung di mobil di rumah itu alhamdulillah. Coba lah hati-hati ya. Itu hati-hati ya. Itu udah mepet jurang. Itu ya betul, makanya menggiurkan. Makanya saya kemarin kakak diri saya juga tiba-tiba bilang, "Dek, saya lagi bikin tapi herbal." Alah, dia bilang gitu. Waduh, meru kabeh. Jadi itu problemnya. Menggiurkan memang, tetapi kalau kita nggak pakai fikih, hanya kita menjadi barbar dalam menentukan harga, dalam menentukan hitungannya itu luar biasa memang itu. Jadi penting untuk kita dalam bermuamalah pun itu melihat kemaslahatan masyarakat. Jangan sekedar kita cari untung besarnya, boleh kok cari untung besar, asal memang itu sesuatu yang pertama diberdasarkan syariat dulu, gitu, ya seperti itu. Allahu a'lam. Baik, cukup. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Cukup, ya. Kalau dirasa cukup, mari kita akhiri majelis pada siang hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana wa ikum ajma'in asmikum ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.